Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Kita di acara Renungan Pagi edisi 26 Agustus 2022. Saudara, mulai hari ini kita akan menelusuri kebenaran dan prinsip-prinsip firman Tuhan yang ada di dalam surat Filemon. Surat yang ditulis Rasul Paulus hanya satu pasal kepada Filemon. Hari ini kita akan baca dari Filemon 1-3. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudaraku, dalam renungan pagi kemarin, di penghujung kitab Kisah Rasul, kita mendengar bahwa Paulus di Roma sedang menjalani masa tahanannya. Namun ia tetap bisa beraktivitas di bawah penjagaan ketat para prajurit jaga, sebab ia tinggal di rumah yang disewanya sendiri. Namun penjara tidak membatasi dirinya untuk memberi perhatian kepada pemberitaan Injil. Di antaranya ia aktif menulis surat kepada orang-orang dan jemaat-jemaat yang dikasihinya yang telah percaya kepada Injil melalui pemberitaannya. Surat Filemon ini adalah salah satu buah penanya dalam masa-masa penahanannya di kota Roma. Surat ini ditulisnya kepada seorang yang bernama Filemon, seorang yang kaya yang mempunyai banyak budak waktu itu yang tinggal di Kolose. Surat ini ditulis karena ada seorang budaknya yang bernama Onesimus melarikan diri. Dan pertemuannya dengan Onesimus akhirnya membuat Onesimus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan percaya kepadanya. Bahkan menjadi teman yang sangat baik bagi Paulus dalam masa-masa penjara itu. Karena itu melalui surat ini ia mendorong Filemon agar menerima Onesimus kembali, bukan lagi hanya sebagai seorang budak, tetapi juga sebagai teman dan pengikut Tuhan atau saudara seimannya. Saudara, dalam pendahuluan suratnya ini ia mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang hukuman karena nama Yesus Kristus. Saudara, kita tahu bahwa penahanannya di Roma itu bukan karena kesalahan yang dibuat, tetapi karena pemberitaan Injil yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Surat ini ditulis jelas ditujukan kepada Filemon, tetapi juga orang-orang Kristen yang ada di rumah Filemon. Di antaranya Paulus menyebut beberapa nama, Apfia, Arkipus, yaitu orang-orang yang sudah percaya di dalam rumah Filemon. Rupanya rumah Filemon ini, saudara sekalian, dijadikan sebagai basis atau gereja mula-mula orang-orang Kristen yang ada di sekitar rumah Filemon. Kemudian Paulus menyampaikan salamnya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara sekalian, ini adalah bentuk salam yang sering kali kita temukan di dalam kebanyakan surat-surat Paulus. Apa yang kita lihat di sini dalam surat ini adalah bentuk salam Yunani dari kata yang dikombinasikan dengan salam dari Yahudi. Kalau orang Yunani itu mengucapkan salam kepada sesamanya dengan menggunakan kata kaire, artinya sukacita bagimu. Sedangkan orang Yahudi menggunakan salam arti shalom atau damai. Dalam bahasa Arab, saudara sekalian, seringkali kita dengar assalamualaikum. Tetapi dalam penggunaan kata di sini yang dipergunakan dalam suratnya kepada Filemon ini, Paulus menggabungkan salam orang Yunani yaitu kaire dan salam orang Yahudi yaitu shalom. Sehingga ia menjadikannya kedua kata ini bukan hanya pada kedua salam ini telah digabungkan, tetapi pada saat yang sama keduanya telah diubah menjadi suatu salam Kristen yang khas, yang khusus. Karena itu, perhatikan dalam hubungan ini kaire telah diubah menjadi karis atau kasih karunia dari Tuhan Yesus, bukan datang dari manusia. Nah, saudara sekalian, kalau kaire shalom itu datang dari sesama yang bisa diucapkan kepada sesama kita, tapi Paulus lebih menegaskan kekhususan salam di sini adalah karis atau kasih karunia
dari Tuhan Yesus. Ini berarti bahwa kasih karunia karis ini tidak mungkin bisa datang dari manusia, hanya bisa datang dari Tuhan Yesus. Karena kasih karunia adalah arti yang merupakan suatu sikap dari Allah yang keluar sepenuhnya dari diri Allah sendiri. Dan itu bukan karena ada isyarat apapun dari objek yang menerima kebaikannya. Jadi saudara sekalian, kasih karunia dalam hal ini adalah kasih karunia yang dipergunakan sebagai lawan dari perbuatan baik yang dalam hukum Taurat. Karena itu manusia taat akan dapat memberikan kasih karunia kepada sesamanya. Tidak akan mungkin dapat dilakukannya. Sebab apa yang dilakukan kepada sesama selalu ada sebabnya atau karenanya. Pasti ada alasannya. Tetapi kasih karunia dari Allah tidak ada sebab dan karenanya. Malah sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Saudara sekalian, kita memiliki sukacita, damai sejahtera yang disimpulkan Paulus menjadi kasih karunia adalah pemberian Allah secara percuma kepada umat yang percaya kepada Kristus, bukan lagi karena ada sesuatu yang kita perbuat. Saudara-saudaraku, bukankah ini berita yang sangat melegakan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, bahwa damai sejahtera, kasih karunia itu adalah milik kita, bukan karena ada sesuatu sebab sehingga Tuhan bermurah hati memberikannya, bukan, tetapi karena sifat Tuhan sendiri yang mau mengasihi kita walau tanpa syarat dari seorang manusia yang dikasihinya. Saudara sekalian, menariknya di sini karena sebelum menyampaikan isi hatinya kepada Filemon, ia mengingatkannya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai orang-orang percaya. Tidak tergantung pada kondisi apapun yang kita hadapi. Sebab damai dari Allah membawa keyakinan dalam batin kita bahwa semua akan baik-baik saja dalam penyertaannya. Karena dasar inilah saudara sekalian, situasi yang sulit, badai yang mengamuk tak akan menghalangi orang percaya untuk selalu bersyukur. Saudara-saudara sekalian, disinilah letak kita bisa mengukur seberapa dalam kita bergaul dengan Tuhan. Sebab orang yang betul-betul bergaul akrab dengan Tuhan dan mengalami kasih karunia itu, dalam setiap kondisi hidupnya apapun yang terjadi, ia pasti bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi hidupnya? Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita diingatkan kasih karunia Allah dan damai sejahteranya akan menyertai kita selalu. Kiranya ini menjadi keyakinan iman dan percaya kita senantiasa dalam menelusuri lorong waktu kehidupan kita. Seberapa banyak waktu yang Tuhan berikan pada kita untuk kita hidupi. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih dapat merenungkan salah satu kebenaran firman-Mu yang ada di dalam kitab suci kami melalui surat kepada Filemon. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Paulus boleh menjumpai kami pada pagi ini melalui sabda-Mu. Ingatan yang indah bagi kami, siapakah kami anak-anak-Mu ini? Ternyata kami adalah umat yang memiliki kasih karunia dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa karena Engkau mau memberikan kasih karunia ini pada kami. Terima kasih ya Yesus Kristus karena damai sejahtera-Mu Engkau berikan pada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat memandang wajah-Mu yang kudus. Melihat kemuliaan-Mu meskipun kami masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang baru yang Engkau sediakan bagi kami hari ini. Yang membuat kami mengingat betapa baiknya Tuhan. Betapa sempurnanya kasih-Mu pada kami. Dan kami bersyukur karena itu. Biarlah kami selalu dikuatkan dan diteguhkan melewati segala persoalan hidup ini. Bahwa kami tidak sendiri. Tetapi Bapa selalu menyertai kami dalam kasih, karunia, dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Bersama saudara-saudara seiman dimanapun berada. Yang mendengarkan renungan pagi ini. Berilah kami sukacita bersama di dalam Dikau ya Tuhan. Bahwa kasih karunia-Mu ada pada kami
yang membuat kami akan sanggup menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun situasi hidup kami pada pagi ini dalam rasa syukur. Karena kami tahu damai-Mu menyertai kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.